Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirsbun Arif dari Forum News Network. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tampaknya sangat percaya diri untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Dan bahkan Airlangga Hartarto ini sekarang sudah mulai buka-bukaan siapa calon wakil gubernur yang akan mendampingi Ridwan Kamil. Kepada media, Airlangga Hartarto memberikan inisial saja siapa kandidat yang akan mendampingi Ridwan Kamil. Disebutkan dia inisialnya S. Nah, ketika ditanya apakah S itu inisial dari Ahmad Saihu atau S-nya saja ya, Saihu saja dan atau Sohibul Iman. Ini yang satunya adalah Presiden PKS dan satunya lagi mantan Presiden PKS. Erlangga Hartarto menyatakan itu tebakan wartawan itu salah, kata dia sambil tertawa ya. Kemudian kalau bukan S, kalau bukan Saihu dan Sohibul, apakah dengan begitu bukan dari PKS, wakil dari Partai Golkar? Yang ini sampai sekarang baik Erlangga Hartarto maupun Ridwan Kamil itu tidak mau buka-bukaan. Mengapa kemudian wartawan menebak-nebak nama Saihu atau Sohibul itu karena ya kan kelihatannya PKS ini sudah dapat dipastikan akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus gitu ya. Kenapa kita bisa memastikan bahwa PKS akan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus itu kan setidaknya dari pernyataan juru bicara PKS Muhammad Khalid ya menyatakan mereka membuka opsi dengan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus dan kemudian Wakil Sekjen yang juga sekretaris tim seleksi calon kepala daerah DPP PKS Zainuddin Paru yang menyatakan bahwa ya mereka tidak mungkin lagi mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman karena sampai tenggat waktunya itu tidak yang tenggat waktu yang diberikan kepada Anies belum juga berhasil mendapatkan tambahan kursi 4 kursi untuk sebagai syarat untuk mengusung pasangan Anies Sohibul. Dipastikan ini PKS itu akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus begitu. Siapa lagi? Karena apa? Indikatornya mengapa kemudian akhirnya Golkar itu bersedia menyerahkan tiket untuk Gubernur Jawa Barat kepada kader Gerindra yakni Deddy Mulyadi dan kemudian bersedia melepas Ridwan Kamil untuk maju dalam pilkada di Jakarta ini karena dipastikan itu kan Ridwan Kamil pasti akan menang lah begitu ya sebagai gubernur. Nah kalau masih ada Anies Baswedan ya peluang dari Ridwan Kamil untuk menang itu sangat sangat kecil. Jadi kalau sekarang dia optimis berarti ya semakin lengkap lah ini dugaan bahwa memang Anies betul-betul disingkirkan dan tidak diberi peluang untuk maju pada pilgub kali ini. Bagaimana mungkin kalau semua partai perubahan, partai koalisi perubahan PKB, Nasdem dan kemudian PKS semuanya bergabung di Koalisi Indonesia Maju ya nggak mungkin ada partai yang bisa ngusung lagi karena tinggal tersisa di PDI. Nah, kembali ke soal dugaan kenapa nama yang diduga oleh wartawan ketika disebut oleh Erlangga inisialnya S itu Saihu atau Sohibul karena sebelumnya kan memang beredar kabar bahwa Ridwan Kamil itu akan maju sebagai gubernur Jakarta didampingi oleh Saihu, Presiden PKS. Agak masuk akal akhirnya kenapa kemudian yang dicalonkan sebagai calon wakil gubernur itu dari PKS karena PKS ini kan sejak awal bahkan ketika berpasangan dengan Anies pun dia kan memasang harga mati ya soal calon wakil gubernur itu kan ke PKS ini mensyaratkan agar mereka mau mengusung Anies Baswedan asal calon wakil gubernurnya adalah Sohibul Iman dan inilah sikap PKS yang memasang Sohibul Iman harga mati itu yang membuat Anies itu kesulitan untuk mencari partner koalisi karena partai-partai koalisi menolak seperti PKB itu jelas menolak padahal kan sebenarnya PKB ini ya selama ini hubungannya cukup dekat dengan PKS apalagi pasca Pilpres kemarin ketika mereka berkoalisi di situ. Sementara Nasdem sampai sekarang kan tidak mengomentari soal hiruk pikuk soal ini karena sejak awal mereka katanya menyerahkan soal siapa yang jadi calon wakil gubernurnya Anies Baswedan itu ya kepada Anies Baswedan dan mereka sendiri juga tidak bahkan meminta agar Anies itu atau mensyaratkan bahwa Anies jangan mengusung pasangannya calon wakil gubernurnya dari Nasdem. Nah, karena jadi ya dugaannya yang paling kuat ini yang akan jadi calon wakil gubernurnya adalah dari PKS. Tapi saya sendiri menduga
Bukan PKS ya. Karena kalau ini, yang jadi wakil gubernurnya PKS, ya ini berarti, Koalisi Indonesia Maju atau Prabowo-nya itu udah berpisah jalan dengan Pak Jokowi. Karena kita tahu kan buat, Pak Jokowi itu selain kepentingannya, pertama menghambat Anies dan kira-kira sama itu kepentingan mereka, tapi yang kedua tentu saja dinastinya. Dan dalam kaitannya dengan dinasti ini tentu saja yang sekarang ini sampai sekarang masih jadi layang-layang putus itu kan Kaisang, ya. Putra bontotnya Ketua Umum Partai, Solidaritas Indonesia. Jadi kalau tapi kan, Kaisang itu, inisialnya bukan S dong. Saya mesti ingatkan Anda, ini juga ada julukan, dari Kaisang ini diambil dari nama salah satu bisnisnya, Sang Pisang gitu. Bisa aja jadi S ini singkatannya dari Sang Pisang gitu ya. Tetapi kalau kita perluas sebenarnya katakanlah misalnya, PKS yang akan diusung, kan di PKS juga selain nama Sohibul Iman, ada Saihu, nama S tuh banyak, salah satunya tentu saja Suswono misalnya yang pernah jadi Menteri Pertanian. Jadi ini, tebak-tebakan dari, Erlangga Hartarto itu, selain satu menunjukkan bahwa mereka sekarang sudah cukup percaya diri untuk maju, mengusung Ridwan Kamil di Jakarta. Yang kedua, ya ini, sudah dipastikan PKS akan bergabung dalam, Koalisi Indonesia Maju itu. Nah, sebelumnya ketika, menghadap atau bertemu dengan Airlangga Hartarto di rumah dinasnya di waktu itu juga hadir, Yusuf Hamka. Ini kan Yusuf Hamka ini Anda tentu masih ingat ini yang diberi mandat oleh Golkar untuk maju menjadi wakil gubernur di, Jakarta, waktu itu berpasangan dengan Kaisang dan sampai sekarang katanya mandatnya itu belum dicabut. Nah, tapi seperti dikatakan oleh Ridwan Kamil tidak mungkin kalau, Yusuf Hamka itu dipasangkan dengan dia di Jakarta jadi, Golkar dengan Golkar. Yang paling mungkin kata dia, itu Yusuf Hamka itu, dipindahkan gitu pencalonannya di, Jawa Barat gitu. Memang bukan satu-satunya nama dari, Yusuf Hamka yang muncul, bahkan nama istri dari Ridwan Kamil juga muncul menjadi calon, di Jawa Barat. Memang untuk Jawa Barat setelah posisi, calon gubernurnya diberikan kepada kader Gerindra, Deddy Mulyadi, Gerindra juga menyatakan bahwa calon wakil gubernurnya itu menjadi jatahnya Partai Golkar. Nah, balik lagi ke tebak-tebakan dari, Erlangga tadi, ini kan menunjukkan sebenarnya kita sudah sampai pada satu gambaran yang utuh bahwa sampai hari ini setidaknya mereka Koalisi Indonesia Maju Plus itu sudah sangat optimis itu bakal memenangkan, pilkada Jakarta ya karena memang tidak ada, pesaingnya lagi, yang ada itu nantinya hanya calon, independen gitu yang mungkin diperkirakan mereka ya ini sebagai cuma calon pelengkap saja supaya tidak lawan kota kosong. Karena kalau terjadi lawan kota kosong, saya sepakat seperti yang dikatakan oleh Ahok, dipastikan, ini akan kalah mereka. Tapi kalau kemudian ada, calon independen, jadi kan, kemenangan mereka nantinya jadi sah gitu. Kalau kalau toh misalnya, tingkat partisipasi, warga Jakarta untuk datang ke TPS itu sangat rendah, tapi kalau sudah ada pasangan calon yang lainnya juga tetap akan tetap sah ya kalau mereka berhasil memenangkan itu. Ini bukan berarti, saya merendahkan, calon independen. Bisa saja terjadi, kecelakaan politik itu dan calon independen itu yang menang. Tetapi kalau lihat, Jakarta ini sentimen mereka terhadap, Anies itu, maksudnya sentimen positif ya, itu saja terhadap Anies itu sangat tinggi. Saya yakin bahwa kebanyakan, orang di Jakarta nantinya akan golput. Tapi bagi Koalisi Indonesia Maju Plus memang apa pedulinya, mau golput, mau tingkat partisipasi, pemilih itu, sangat rendah, yang penting mereka yang berkuasa. Karena ini bagaimanapun juga kendati sekarang ini disebutkan bahwa ibu kota negara itu akan pindah ke IKN, Ibu Kota Nusantara. Tapi kalau kita lihat tanda-tandanya itu mungkin tidak akan terjadi, setidaknya dalam era pemerintahnya Prabowo. Masih lama lah, IKN itu kalau memang diteruskan itu betul-betul menjadi ibu kota. Jadi tetap saja Jakarta yang menjadi ibu kotanya dan itu artinya posisi Jakarta sangat penting dan karena itu diperlukan seorang gubernur yang juga berasal dari kubu yang sama, dari kubu pemerintahnya Prabowo Gibran dan itulah kenapa kemudian dipilih, Ridwan Kamil gitu. Tapi kan saya, sebelumnya menyebutkan, bisa saja ini bagian dari skenario, kenapa Ridwan Kamil,
yang dimajukan dan kemudian dipasangkan dengan Kaisang, ini skenario untuk menempatkan Kaisang menjadi gubernur di Jakarta. Caranya seperti saya sebutkan, Ridwan Kamil itu bisa nanti di-reshuffle, dia ditendang ke atas, dia menjadi menteri gitu, diberi portofolio yang cukup bagus, dan konsekuensinya kalau Ridwan Kamil dijadikan menteri kan kemudian ya penggantinya adalah wakil gubernurnya, dalam hal ini Kaisang. Itu kalau dengan catatan skenario bahwa Pak Jokowi itu masih mengendalikan sepenuhnya koalisi partai pendukung Prabowo Gibran ini. Tetapi indikator bahwa Pak Jokowi masih sangat berkuasa itu kan kita bisa lihat yang terjadi di Sumatera Utara, bagaimana Pak Jokowi bisa memaksa itu partai-partai koalisi Indonesia Maju Plus itu tetap mengusung menantunya Bobi Nasution, bahkan kemudian partai-partai koalisi perubahan termasuk PKS juga gabung jadi pendukungnya dari Bobi. Jadi bayangkan untuk menantu saja Pak Jokowi bisa melakukan semacam itu, apalagi untuk Jakarta, ini wilayah yang jauh lebih penting, dan kemudian juga ini berkaitan dengan putra bungsunya. Biasanya kan kalau putra bungsu itu dalam tradisi keluarga-keluarga tertentu jadi anak kesayangan dia. Jadi nggak mungkin dibiarkan kakak-kakaknya, ada kakak iparnya jadi gubernur, kakaknya jadi wakil presiden, dan kemudian Kaisang ini jadi gelandangan politik gitu kan, dalam artian dia tidak punya jabatan, karena kalau jabatannya hanya menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia dan PSI itu tidak masuk di parlemen, ya sebenarnya dia bukan siapa-siapa, apalagi kemudian nantinya itu sejak nanti tanggal 20 Oktober itu kan Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Jadi saya cenderung menduga bahwa yang akan dipasangkan tetap itu bukan, walaupun S itu tetap itu pasti kaitannya dengan tetap saja Kaisang. Bisa aja dipanggilnya Sang gitu ya singkatannya. Saya yakin ini bukan PKS ya kalau melihat ini, kalau dikaitkan dengan skenario Pak Jokowi ya, karena kan bagaimanapun juga kalau bagi Pak Jokowi PKS ini kan mualaf ya, dan sebagai pendukungnya dia baru saja menjadi pendukung. Jadi belum bisa sepenuhnya dipercaya oleh Pak Jokowi. Jadi yang tentu lebih aman dia kalau itu putranya. Karena itu saya kira kalau ada tebak-tebakan yang disampaikan oleh Erlangga Hartarto dengan inisial S tadi itu, ya itu bagian dari gimmick politik saja gitu ya. Karena rasanya terlalu besar konsesi yang diberikan kepada PKS. Kalau dia mendapat jatah wakil gubernur, kemudian juga dia dapat lagi jatah menteri di kabinet begitu. Benar sih bahwa bergabungnya PKS ke koalisi Indonesia Maju ini menjadi semacam game changer ya, dan karena itu ya wajar kalau kemudian PKS ini menawar atau tawar menawar dengan koalisi Indonesia Maju untuk dapat konsesi yang sangat besar. Tetapi sebesar-besarnya juga konsesi yang diberikan tentu saja tidak akan melebihi konsesi yang diberikan pada partai-partai yang sudah bergabung lebih dulu di Koalisi Indonesia Maju. Ini kan bisa bikin iri nanti kalau dia masuk kabinet dan juga dapat jatah wakil gubernur di Jakarta gitu. Sementara partai-partai lain yang lebih lama mendukung Prabowo Gibran itu justru dapat hanya jatah di kabinet saja. Ini memang tentu saja kita tahu bahwa jatah kursinya pasti beda lah antara partai-partai pendatang seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Nah, tapi kalau PKS, karena tadi saya sebut dia sebagai game changer, yang mengubah peta permainan, karena selama PKS ini tidak bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, ya peluang Anies untuk maju ke Pilgub di Jakarta itu masih terbuka. Misalnya, ya PKS berkoalisi dengan PDIP. Tapi rasanya kalau kita simak dari pernyataan-pernyataan beberapa tokoh di PKS, termasuk cara juru bicaranya dan sebagainya, itu kelihatan sekali bahwa iya memang hubungan mereka dengan Anies itu udah selesai. Jadi kalau dalam bahasa anak muda sekarang, Anies dan PKS itu N gitu ya. Sudah selesai. Jadi mari kita tunggu saja apa sebenarnya kompensasinya buat PKS sehingga mereka kemudian bersedia bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Ya pasti kita bisa pastikan kalau itu terwujud ya mereka akan menjadi masuk dalam kabinet. Itu untungnya sebenarnya kalau mereka masuk bagian dari koalisi Indonesia Maju Plus. Dibandingkan kalau gubernur, mengapa kemudian mereka pada ngotot untuk minta jatah wakil gubernur itu, karena memang beda sekali ya kalau
di pemilihan gubernur itu kan nggak mungkin mereka itu masuk kepala-kepala dinas atau seperti halnya kalau dalam, pemilihan presiden kan mereka kemudian mendapat kompensasi, masuk ke kabinet. Belum lagi juga jabatan-jabatan lain yang juga, bisa dirundingkan. Sementara kalau di daerah bahkan termasuk Jakarta itu ya paling mungkin itu menjadi komisaris-komisaris di BUMD. Tapi namanya BUMD tentu saja tidak semenarik dan tidak sebasah kuyup kalau jadi komisaris di BUMN gitu. Saya Harus Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.